Dalam sejarah manusia, tercatat ada beberapa ajang tontonan yang menyuguhkan pertarungan antara hewan dengan hewan ataupun hewan dengan manusia. Yang paling terkenal tentu saja ajang gladiator yang berasal dari Kekaisaran Romawi. Selain itu, menurut Anthony Reid dalam bukunya Asia Tenggara dalam Kurun Niaga tahun 1450 hingga 1680, memberikan keterangan bahwa dalam beberapa kebudayaan di Asia Tenggara juga mengenal ajang yang mirip dengan gladiator. Di Nusantara sendiri, bangsa kita juga mengenal ajang pertarungan antara hewan dengan hewan dan hewan dengan manusia. Ajang tersebut diberi nama Rampogan Macan, yang mempertontonkan pertarungan antara harimau dengan kerbau atau harimau dengan manusia. Secara umum, Rampogan Macan sudah ada sejak zaman Mataram Islam dan berkembang di beberapa daerah sekitarnya. Tidak hanya sekedar tontonan, Rampogan Macan juga memiliki makna yang terpendam di balik serunya pertarungan dengan harimau. Masyarakat menikmati pertunjukan tersebut sembari larut dalam makna simbolis dari Rampogan Macan. Namun, karena memiliki efek yang kurang baik terhadap keseimbangan alam, maka pemerintah pada masa itu memutuskan untuk melarang kegiatan Rampogan Macan. Hingga sekarang, acara yang serupa dengan Rampogan Macan tidak pernah lagi dilaksanakan. Berdasarkan beberapa sumber ilmiah, diketahui bahwa kegiatan Rampogan Macan sudah dimulai sejak masa Mataram Islam, tepatnya saat Sultan Amangkurat II berkuasa pada abad ke-17. Kegiatan Rampogan Macan ini tidak lepas dari kebiasaan masyarakat pada masa itu yang gemar melakukan perburuan hewan, khususnya harimau. Dari harimau-harimau hasil buruan tersebut, kemudian dijadikan sebagai ajang aduan. Sebelumnya di Nusantara telah mengenal beberapa tontonan yang mempertunjukkan adu binatang seperti sabung ayam dan pacuan kuda. Acara tersebut biasanya dipertunjukkan kepada kaum bangsawan dalam sebuah pesta atau upacara. Rampogan Macan hadir belakangan dan melengkapi jenis tontonan yang populer di masyarakat pada masa itu. Rampogan Macan pada masa Mataram kuno bukan hanya sekedar sebagai tontonan biasa, namun memiliki makna tersendiri. Biasanya Rampogan Macan diadakan untuk menyambut tamu penting kerajaan seperti tamu asing dan petinggi-petinggi VOC. Secara umum, Rampogan Macan berisi pertunjukan yang mempertarungkan harimau dengan kerbau liar. Namun, pada beberapa momen tertentu, terkadang harimau juga harus melawan manusia yang terdiri dari perwira-perwira kerajaan. Dalam pertunjukan ini, hampir selalu harimau yang kalah dalam pertarungan. Kekalahan harimau ini bukan karena harimau hewan lemah sehingga mudah kalah oleh kerbau. Pertunjukan memang sudah diatur sedemikian rupa agar harimau yang kalah dan kerbau yang menang. Hal ini disebabkan harimau merupakan lambang dari penjajah dan diinterpretasikan sebagai VOC atau Belanda, sedangkan kerbau diinterpretasikan sebagai rakyat Jawa. Dalam beberapa pertunjukan, ketika harimau hampir menang melawan kerbau, pertunjukan akan disabotase dengan cara-cara tertentu agar harimau kalah dan mati. Ketika kekuasaan Mataram Islam mulai mengalami pelemahan kekuasaan karena dominasi VOC dan negara Belanda, maka Rampogan Macan bergeser tidak hanya dilaksanakan di pusat kekuasaan Mataram. Dalam beberapa artikel ilmiah, Rampogan Macan juga dilaksanakan di Kediri dan Blitar. Secara umum masih sama dengan yang ada di Mataram. Bedanya adalah jika di Mataram Rampogan Macan diadakan pada saat menyambut tamu penting dengan tujuan bahwa rakyatnya tidak tinggal diam dengan penjajahan yang dilakukan VOC, maka di Kediri dan Blitar Rampogan Macan lebih ke tontonan murni yang bertujuan sebagai hiburan semata. Jadwal pertunjukan Rampogan Macan antara di Mataram dan di Kediri serta Blitar juga berbeda. Rampogan Macan di Kediri dan Blitar diadakan pada hari ke-7 setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain sebagai tontonan, Rampogan Macan juga menjadi ajang silaturahmi rakyat Kediri dan Blitar ketika itu. Meskipun pertunjukan Rampogan Macan sangat populer khususnya pada akhir abad ke-19, namun acara ini akhirnya dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Sejak pelarangan tersebut, memang masih ada 1-2 penyelenggaraan Rampogan Macan, namun sudah sangat jarang. Seiring dengan perkembangan zaman, pertunjukan Rampogan Macan pada akhirnya tidak pernah lagi ditemukan. Terdapat beberapa faktor mengapa Rampogan Macan akhirnya punah.
Yang pertama adalah upaya menjaga kelestarian alam. Walau harimau sangat berbahaya bagi manusia dan bahkan sempat dinyatakan sebagai wabah, namun harimau juga bertugas sebagai hewan yang menjaga keseimbangan alam. Yang kedua adalah karena populasi harimau semakin lama semakin sedikit. Hal ini disebabkan maraknya perburuan terhadap harimau pada akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an. Bahkan bupati dan petinggi pemerintahan saat itu bersedia membayar 10 hingga 50 gulden untuk satu ekor harimau yang ditangkap. Sejak saat itu, populasi harimau di Jawa semakin berkurang dan pada akhirnya dinyatakan punah pada tahun 1980-an. Dari kisah Rampogan Macan, kita bisa mengambil pelajaran penting. Keseimbangan alam tidak bisa dikorbankan hanya untuk menuruti ego manusia pada hal-hal tertentu yang menurutnya menarik. Harimau Jawa adalah salah satu contohnya, makhluk eksotis yang pada akhirnya punah karena keserakahan umat manusia.